Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trimanto. Saya dari jurusan Sistem Informasi STIMIK Widya Utama Purwokerto. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil review artikel ilmiah yang berjudul Klasterisasi Penyebab Kematian di Indonesia dengan Penerapan Algoritma Kamen. Untuk latar belakang masalahnya yaitu yang pertama, angka kematian di Indonesia yang tinggi, dan yang kedua, penyebab bencana alam dan non alam, sosial dan penyakit. Yang ketiga yaitu dataset sama dengan 649 instansi ya, dari tahun 2000 sampai 2020. Yang keempat, tantangan dalam mengelompokkan dan penemuan pola. Untuk tujuan penelitian yaitu yang pertama, mengelompokkan penyebab kematian dengan metode Kamen. Yang kedua yaitu menentukan jumlah klaster optimal, dan yang ketiga menilai efektivitas pengelompokan. Penelitian ini menggunakan metode yang pertama yaitu pendekatan kuantitatif dengan cara mengumpulkan data. Yang kedua, data mining proses, yaitu dengan proses clean sheet transformasi missing value. Yang keempat yaitu tool yang digunakan yaitu Orange Data Mining, software Orange Data Mining untuk pemrosesan visualisasi dan evaluasi. Untuk subjek dan objek penelitian, yang pertama yaitu kasus kematian. Kasus kematian di Indonesia yang dikategorikan berdasarkan yang pertama yaitu yang berdasarkan penyebabnya ya. Yang pertama yaitu bencana alam, yang kedua bencana non alam, dan yang ketiga yaitu bencana sosial. Untuk objek penelitian yaitu dataset angka kematian di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2020 yang mencakup total 649 instansi. Dan yang kedua, data dari 34 provinsi di Indonesia yang terdiri dari 7 atribut seperti tipe, year, total date, source URL, cause, dan page and source, dan lain-lain. Untuk hasil penelitian, untuk jumlah klaster optimal yaitu K, berdasarkan metode Elbow curve, jumlah klaster terbaik adalah K sama dengan 3. Hasil clustering yaitu C1 yaitu bencana alam, yang kedua C2 yaitu non alam dan penyakit, ini yang tertinggi, dan yang ketiga yaitu
sosial. Sosial yaitu angka kematiannya yang terendah. Yang kelima yaitu akurasi klasifikasi. Hanya 63%, terutama karena bencana sosial tidak dapat diprediksi dengan baik. Yang kelima yaitu sosial gagal diprediksi. Masalahnya class imbalance ditemukan menjadi salah satu penyebab turunnya akurasi. Untuk kesimpulan yaitu pengguna K-mean efektif dalam mengelompokkan penyebab kematian di Indonesia ke dalam 3 klaster. Yang ketiga yaitu masih ada tantangan klasifikasi karena imbalance class. Kelebihan penelitian yang pertama yaitu algoritma sederhana, cepat, fleksibel. Pemanfaatan algoritma K-mean menggunakan K-mean cluster sebagai metode yang sederhana, cepat, fleksibel untuk mengelompokkan kematian secara efektif. Yang kedua yaitu fitur selection tingkatkan hasil. Yang ketiga yaitu visualisasi informatif menggunakan pendekatan Elborn-Kovo untuk menentukan jumlah klaster optimal yaitu K sama dengan 3. Yang keempat yaitu studi kasus relevan dan aktual. Untuk kekurangannya yaitu class imbalance belum ditangani. Ketidakseimbangan kelas yaitu jumlah data pada masing-masing kategori penyebab karena tidak seimbang. Yang kedua, tidak digunakan resampling, tidak menggunakan penelitian belum menerapkan teknik seperti smooth atau oversampling untuk menangani class imbalance sehingga hasil klasifikasi belum optimal. Yang ketiga, inisialisasi acak. Dan yang keempat, kurang cocok untuk data kategorikal. Yang direkomendasikan yaitu gunakan data smooth resampling ya. Itu penanganan ketidakdata penelitian selanjutnya disarankan menggunakan teknik resampling spot, undersampling atau oversampling agar model klasifikasi lebih akurat. Yang kedua, coba DBS scan, fusi K-mean. Selain K-mean yaitu selain algoritma K-mean juga ada algoritma seperti DBS scan atau fusi K-mean atau K-meduit dapat dicoba untuk membandingkan hasil klasternya. Yang itu tambah metrik evaluasi penggunaan data kategori dengan metode encoding yang lebih tepat. Yang keempat yaitu perluas data, dan yang kelima
mendukung kebijakan kesehatan nasional. Untuk clustering ini membantu memahami pola kematian nasional dan menjadi dasar evaluasi berbasis data. Mungkin itu saja presentasi dari saya tentang review jurnal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.